Cerita kita dimulai di sebuah mansion bangsawan, di mana seorang bocah buta bernama Kunon dikelilingi oleh orang-orang tersayang yang menatapnya dengan wajah penuh rasa kasihan. Orang-orang selalu bilang kalau matanya tidak bisa melihat, jadi Kunon sering bertanya-tanya apa sebenarnya arti melihat itu. Ayahnya menjelaskan kalau melihat itu artinya punya kemampuan untuk membedakan warna dan bentuk. Ternyata Kunon menjadi buta. Karena matanya memiliki luka pahlawan, sebuah tanda yang ditinggalkan oleh ksatria legendaris bernama Histerika. Punya luka seperti itu bukan hal biasa, kata ayahnya. Jadi Kunon seharusnya merasa bangga, bukan malu. Tapi tetap saja, para pelayan berbisik-bisik, merasa nasib tuan muda mereka sangat menyedihkan. Kunon tak sengaja mendengar mereka, dan heran kenapa mereka harus mengasihani seseorang hanya karena orang itu tidak bisa. Melihat. Sore harinya, guru sihirnya datang, dan seorang pelayan bernama Iko mengantarnya ke ruang belajar. Di jalan, Kunon bertanya pada Iko apakah dia benar-benar perlu belajar sihir. Iko bilang bakal sayang banget kalau bakatnya disia-siakan. Kunon lahir dengan lambang air, alias watercress, dan kemampuan menggunakan sihir itu adalah keahlian besar, sebuah kebanggaan yang harus dia ambil serius. Tapi Kunon merasa itu nggak ada gunanya. Biarpun dia bisa sihir, dia tetap nggak bisa kemana-mana tanpa dituntun orang lain. Sesampainya di ruang belajar, dia dikenalkan pada guru sihirnya, Genier, yang bilang kalau mengajar Kunon adalah sebuah kehormatan. Tak lama setelah pelajaran dimulai, Kunon langsung kelihatan berbakat alami. Dia berhasil melakukan mantra pertamanya dalam sekali coba, membuat bola air. Karena Kunon tidak bisa. Melihat, dia nggak tahu seperti apa bentuk mantranya. Genier menjelaskan kalau dia sedang menggunakan sihir air untuk membuat bola air seukuran bola mata. Mendengar kata-kata itu, Kunon tiba-tiba dapat ide brilian. Kalau dia bisa cukup jago dalam sihir, mungkin dia bisa menciptakan bola mata baru dengan kekuatannya, yang bakal bikin dia bisa melihat. Sejak hari itu, Kunon menanamkan harapan bahwa lewat sihir, suatu hari nanti dia bakal bisa melihat bentuk dan warna. Sama seperti orang lain. Suatu hari saat makan siang, untuk pertama kalinya, Kunon jadi penasaran sama bahan-bahan di dalam sandwichnya. Iko mendekat dan menjelaskan setiap bahan dengan detail. Memasak untuk Kunon tiba-tiba terasa jauh lebih memuaskan sekarang, karena bocah itu benar-benar tertarik pada makanannya. Setelah makan siang, tutornya yang bernama Fula datang untuk membacakan buku dan bertanya cerita apa yang mau didengar hari ini. Kunon menjawab, kalau dia mau dengar kisah ksatria terkenal, Histerika. Fula agak ragu saat mendengar ini, karena dia tahu kalau Histerika adalah ksatria yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kebutaan Kunon. Iko melihat keraguan Fula dan mengacungkan jempol, memberi kode kalau semuanya bakal aman-aman saja. Fula setuju, tapi dia minta Kunon untuk bilang kalau ceritanya mulai terasa terlalu mengganggu. Kunon janji dia nggak bakal keberatan, menjelaskan kalau dia justru semangat banget menyerap segala jenis informasi. Saat Fula menceritakan kisahnya, Kunon jadi tahu kalau dulu sekali pernah ada perang antara pahlawan dunia melawan Raja Iblis. Histerika, pahlawan bangsa, akhirnya mengalahkan Raja Iblis, tapi kehilangan satu tangan dan satu kaki dalam pertempuran sengit itu. Sejak perang itu, sesekali keturunan sang pahlawan lahir dengan kekurangan fisik, entah itu anggota tubuh, penglihatan, atau bagian tubuh lainnya. Orang-orang menyebut anak-anak ini sebagai reinkarnasi pahlawan atau pemilik luka pahlawan. Meski mendengar semua itu, dalam hati Kunon berpikir kalau itu semua cuma omong kosong. Dia tahu ini adalah hidupnya sendiri, dan yang paling penting adalah kekuatan sihirnya. Dia nggak perlu didefinisikan oleh cerita orang lain atau legenda kepahlawanan. Apa yang bisa dia lakukan dengan sihirnya lah yang akan membentuk masa depannya, bukan mitos seputar luka pahlawan. Dia sudah membulatkan tekad bahwa lewat penggunaan sihir, dia bakal menguasainya dengan benar, dan akhirnya menciptakan bola mata untuk dirinya sendiri. Menggunakan sihir. Namun, semua latihan sihir yang intens ini ternyata terlalu berat buat tubuh mudanya, dan akibatnya dia pingsan karena kelelahan yang luar biasa. Iko buru-buru datang dan membawanya masuk supaya dia bisa istirahat dan menenangkan pikiran. Setelah sadar kembali, Kunon sekali lagi membulatkan tekad kalau dia harus meningkatkan pengetahuan sekaligus staminanya. karena pingsan setelah penggunaan sihir jangka panjang itu benar-benar nggak bisa diterima buat seseorang yang punya tujuan ambisius. Dia sadar kalau mau terus pakai sihir dalam waktu lama, dia harus memperkuat fisik tubuhnya juga. Iko menyarankan agar dia mulai latihan pedang untuk membangun otot dan daya tahan, serta menambah porsi makan untuk mendukung pertumbuhan tubuhnya. Tapi Iko menjelaskan kalau semua ini harus dilakukan bertahap, nggak bisa sekaligus, atau dia malah bisa melukai dirinya sendiri. Dengan rencana itu, Kunon mulai latihan di bawah bimbingan salah satu pensiunan pendekar pedang terbaik di negara itu, Tuan Uro. Walaupun latihannya susah dan bikin capek, Kunon jelas membuat kemajuan yang stabil, sedikit demi sedikit. Akhirnya, tiba waktunya untuk pelajaran sihirnya lagi.
Jadi Genier datang ke area latihan dan Tuan Uro menyingkir sebentar untuk memberi mereka ruang. Genier menghampiri Kunon dan bilang kalau dia kagum melihat Kunon mulai latihan pedang juga. Kunon membenarkan hal itu dan menjelaskan kalau dia butuh stamina dalam jumlah besar kalau mau mencapai tujuannya. Genier selama ini mengenal Kunon sebagai anak yang murung dan pendiam, tapi sekarang dia bisa melihat dengan jelas kalau ada sesuatu yang berubah. Bocah itu nggak lagi merasa kosong atau tersesat, malah punya motivasi kuat yang mendorongnya maju. Mereka lalu mulai kelas sihir, dan Genier meminta Kunon mengulang mantra yang mereka latih di pelajaran sebelumnya. Dulunya, Kunon cuma bisa memunculkan 1 bola air. Tapi sekarang dia dengan mudah menciptakan 6 atau bahkan 7 bola air sekaligus. Genier berasa ini benar-benar gak masuk akal. Karena dia belum mengajarkan teknik baru apapun, tapi Kunon berhasil berkembang sepesat ini sendirian. Sementara itu, Putri Milika, tunangan Kunon, dijadwalkan mengunjunginya sore itu. Dia merasa ragu soal pertemuan ini, karena Kunon selama ini selalu terlalu murung buat seleranya. Dia paham kalau pernikahan politik ini adalah tugasnya sebagai bangsawan, tapi dia sulit membayangkan menghabiskan sisa hidupnya dengan seseorang yang terasa begitu berjarak. Namun, saat dia tiba di mansion, dia langsung sadar ada yang beda. Kunon punya energi baru, dan dia bahkan bisa ngobrol seru dengannya. Kunon menunjukkan sihir air yang sudah dia latih, dan Milika merasa itu benar-benar menarik. Mereka akhirnya menghabiskan sepanjang hari bersama, bersenang-senang sampai perjalanan pulang di kereta kuda. Milika merona saat memikirkan Kunon, dan jadi nggak sabar menunggu pertemuan berikutnya. Di sisi lain, Kunon sadar kalau selama ini dia mungkin sudah menyanyiakan Milika. Karena itu, dia pergi menemui Fula dan minta diajari cara menjadi gentleman sejati yang pantas bersanding dengan Milika. Malamnya, Genier merenungkan kemajuan Kunon dan nggak bisa mengabaikan fakta kalau bocah itu bisa mengeluarkan 7 bola air sekaligus, sesuatu yang bahkan Genier sendiri nggak bisa lakukan. Kunon jelas sudah menguasai sihir air tingkat dasar, membuat Genier hampir kehabisan materi untuk diajarkan. Karena dia masih butuh gaji, dia memutuskan untuk mengubah metode pengajarannya. Keesokan harinya, saat latihan, dia menyarankan untuk memecah sihir air menjadi langkah-langkah terpisah, seperti memproduksi airnya, membuatnya melayang, dan mempertahankan bentuk bolanya. Untuk mendemonstrasikan, dia membuat 2 bola air, 1 panas dan 1 dingin, lalu menjelaskan kalau mengendalikan kondisi sihir adalah hal yang membedakan penyihir pemula dari profesional sejati. Kunon memutuskan untuk mencoba teknik itu dengan serius, jadi dia menuangkan Sedikit air ke dalam cangkir menggunakan sihirnya. Dia lalu memberikan cangkir itu ke Iko dan minta dia mencicipinya. Setelah menyeruput sedikit, Iko terdiam sejenak sebelum bilang kalau airnya anehnya terasa seperti apel. Genier berusaha keras untuk nggak menunjukkannya di wajah, tapi dia jelas kesal dan frustrasi karena Kunon sekali lagi menguasai skill hampir seketika setelah dia perkenalkan. Malam itu, Kunon begadang semalaman, terus-menerus berlatih dan mencoba menguasai sepenuhnya teknik yang diajarkan Genier. Dia fokus banget memvisualisasikan apel di pikirannya, dan meski dia bisa menciptakan ulang bentuk dan aromanya dengan jelas, dia masih belum bisa membayangkan warnanya dengan benar. Ini jadi masalah serius buat dia, karena tanpa bisa membedakan warna, dia nggak akan pernah bisa menciptakan bola mata yang dia inginkan. Meski begitu, Kunon menolak menyerah dan bersumpah bakal terus mencoba sampai berhasil, nggak peduli berapa lama pun waktu yang dibutuhkan. Besok paginya, saat sarapan, Kunon mencoba sihirnya sekali lagi dengan membentuk bola air. Saat dia dengan hati-hati menggerakkan bola air yang melayang itu di atas apel-apel di meja, dia tiba-tiba berdiri karena kaget. Iko buru-buru tanya apa yang terjadi, dan Kunon dengan semangat menjelaskan kalau lewat sihirnya, dia sekarang bisa melihat warna. Awalnya Iko nggak percaya dan mikir Kunon mungkin cuma berhayal. Tapi Kunon membuktikannya dengan yakin, menyatakan kalau ada 2 apel hijau dan 3 apel merah di mangkuk itu. Saat Iko mengecek dan sadar kalau Kunon benar, dia jadi gembira luar biasa dan memeluk Kunon erat-erat untuk merayakan. Iko segera melaporkan perkembangan luar biasa ini ke ayah Kunon, menjelaskan kalau Kunon sekarang bisa pakai sihir buat melihat warna. Dia menambahkan kalau semakin dekat objeknya dan semakin jelas bentuknya, semakin akurat Kunon bisa mengidentifikasi warnanya hanya dengan menyentuhnya lewat sihir. Iko juga menyebutkan kalau kemampuan baru ini Memungkinkan Kunon untuk membaca buku, karena dia bisa menelusuri tinta di halaman dan mengenali warnanya. Walaupun dia belum belajar cara membaca huruf dengan benar, dia yakin kalau akhirnya dia bakal bisa melakukannya. Ayah Kunon senang banget mendengar kabar ini, dan merasa sangat bangga, karena putranya membuat kemajuan yang nyata dan berarti. Keesokan harinya, Kunon mencoba mengejutkan Genier sebelum gurunya datang dengan menciptakan bola air merah raksasa pakai sihirnya. Tapi, pas dia lagi konsentrasi, sisa keluarganya tiba-tiba muncul dan bikin dia kaget setengah mati.
Dia kehilangan kendali, bikin air merah itu pecah, dan muncrat kemana-mana, menutupi seluruh tubuhnya dan tubuh Iko. Kunon akhirnya terlihat seolah-olah dia bermandikan darah. Yang bikin ibunya panik, ketakutan, dan pingsan di tempat. Kunon nggak tahu kenapa ibunya pingsan begitu saja. Jadi Iko menjelaskan kalau darah itu warnanya merah, jadi ibunya cuma agak ketakutan. Ayah Kunon langsung memarahinya karena menakut-nakuti ibunya dan menghukumnya dengan memotong uang sakunya selama 2 bulan. Sedangkan buat Iko, dia mengumumkan kalau gajinya bakal dipotong selama 3 bulan. Karena Iko itu Sepenuhnya termotivasi oleh uang. Dia langsung pingsan begitu mendengar hukuman ini. Sementara itu, Genier melihat seluruh kejadian itu dari balik semak-semak. Saat dia mengamati semuanya, dia sadar kalau Kunon jauh lebih berbakat dari yang pernah dia duga. Dengan kecepatan pertumbuhannya, dia jadi percaya kalau Kunon suatu hari nanti mungkin bisa meraih kehormatan tertinggi di dunia sihir, gelar Cerulean Sorcerer. Beberapa hari kemudian, ayah Kunon bilang ke kakak laki-laki Kunon kalau dia mau mengirim adiknya ke sekolah. Ixio yang kaget menunjukkan kalau adiknya belum pernah melihat dunia luar. Arson setuju, bilang kalau dia mau Ixio memastikan adiknya bisa menyesuaikan diri di dunia nyata. Mendengar ini, Ixio teringat suatu hari dari masa kecilnya sendiri, saat dia menuntun adiknya keluar untuk bermain. Waktu itu Kunon merasa takut, jadi kakaknya menawarkan untuk memegang tangannya sepanjang waktu. Tapi saat dia berbalik untuk menuntun Kunon keluar, dia tersandung di tangga dan jatuh. Saat kenangan itu berakhir, Ixio menyembunyikan ketakutannya sendiri dan meyakinkan ayahnya kalau dia bakal melakukan yang terbaik buat adiknya. Besoknya, Ixio melihat dengan penasaran saat Kunon Mengotak-atik wadah berisi air. Dia menjelaskan kalau dia sudah memodifikasi wadah itu dengan sihir buat dipakai sebagai alat peramal yang asyik. Iko langsung minta Kunon pakai wadah itu buat mencari semangat hidupnya yang lama hilang. Jadi, Kunon bilang kalau Iko masih di masa jayanya kok. Iko lalu bertanya-tanya apakah Kunon bisa menemukan calon suaminya. Jadi, Kunon menenangkannya dengan bilang kalau wanita cantik seperti Iko nggak bakal kekurangan pelamar. Melihat mereka berdua saling lempar candaan konyol, Fula jadi bertanya-tanya, apakah mengajari Kunon cara bercanda itu ide yang bagus. Setelah itu, dia duduk bareng Kunon untuk pelajaran sambil melihat tuan mudanya bercanda. Fula khawatir kalau Kunon bakal jadi playboy dangkal kalau dia terus-terusan melawak. Tapi dia merasa senang karena Kunon sudah berubah banyak, soalnya dia jadi jauh lebih sering tersenyum. Setelah pelajaran, Iko membawa Kunon keluar rumah untuk menemui ayahnya. Karena merasa dingin, Iko minta Kunon membuatkan beberapa bola air panas. Setelah membuat bola-bola air itu, Kunon merasa khawatir kenapa ayahnya mau ketemu dia selarut ini. Iko pikir dia bakal baik-baik saja, karena dia nggak melakukan kesalahan apapun yang bikin ayahnya marah, kecuali insiden darah waktu itu. Kunon mengingatkan Iko kalau Iko lah yang mendorongnya buat melakukan itu, tapi dia nggak keberatan, karena dia menikmati pengalamannya. Beberapa saat kemudian mereka sampai di bangunan utama, di mana kepala pelayan, Byron, menyambut mereka. Lalu kakak Kunon datang dan mulai menuntun dia dan Iko menuju ruangan ayahnya. Saat mereka jalan bareng, kakak Kunon bertanya apa dia butuh bantuan buat bergerak. Kunon menggeleng, mengingatkan kakaknya kalau dia bisa merasakan sekelilingnya dengan cukup baik sekarang. Kakaknya mengangguk, masih merasa nggak enak hati gara-gara kejadian terakhir kali dia menjaga adiknya. Segera mereka masuk ruangan di mana kedua orang tua Kunon sudah menunggu. Setelah Kunon dan kakaknya masuk, Iko dan Byron tetap di luar ruangan. Lalu Arson bertanya pada Kunon apakah dia tertarik pergi ke sekolah sungguhan. Kunon menolak, bilang kalau dia nggak mau merepotkan orang lain buat mengurusnya terus-terusan. Setelah menjelaskan kalau dia lagi fokus pada sesuatu yang penting baginya di rumah, Kunon bertanya, apakah jadi masalah kalau dia nggak pergi ke sekolah? Ayahnya menjelaskan walau anak bangsawan wajib sekolah, dia dapat izin khusus dari kaisar buat menahan Kunon di rumah karena disabilitasnya. Kunon merasa marah karena dia mencium bau nepotisme, tapi Arson mengingatkannya buat fokus ke masalah utama. Dia lalu meminta Kunon mempertimbangkan lagi keputusannya untuk tetap di rumah. Tapi Kunon menghindari pertanyaan itu. Dan malah minta ayahnya mengembalikan uang sakunya. Ini bikin Arson marah, jadi dia terlibat adu mulut dengan Kunon. Untungnya, istrinya mengingatkan dia soal tujuan sebenarnya, jadi dia tenang kembali. Dia lalu menjelaskan ke Kunon kalau dia perlu sekolah demi Milika. Dia mengingatkan Kunon kalau bangsawan manapun yang nggak memenuhi kewajiban mereka bakal dikucilkan oleh masyarakat. Jadi Milika bakal diganggu sama semua orang kalau dia menikah dengan cowok buta huruf. Mendengar ini, Kunon mempertimbangkan lagi keputusannya dan setuju buat sekolah, karena dia merasa nggak enak kalau harus bikin masalah sebanyak itu. Arson menenangkan Kunon kalau dia cuma perlu menghadiri ujian kenaikan tingkat yang diadakan setiap tahun. Dia menjelaskan kalau Kunon cuma perlu mengunjungi sekolah 5 kali buat ujian supaya bisa menerima sertifikat kelulusannya, yang bikin bocah itu merasa lega. Ixio juga mengingatkan Kunon kalau dia dan Milika adalah seniornya, jadi mereka bisa membimbingnya di sekolah.
Ibu Kunon berdiri dengan semangat buat mencarikan seragam yang pas untuk putranya, sambil memanggil Iko, dan pergi keluar bersamanya untuk mengukur badan Kunon. Iksio mengikuti ibunya. Arson menghentikannya, memperingatkan kalau bangsawan lain mungkin bakal mengganggu Kunon dan Milika di sekolah. Iksio mengerti hal ini dan janji bakal melakukan yang terbaik buat menjaga adiknya. Besoknya, Kunon bilang ke Milika kalau dia bakal sekolah. Milika tersenyum, senang bisa menghabiskan lebih banyak waktu sama tunangannya. Kunon mengakui kalau dia agak takut sama lingkungan baru, jadi Milika janji bakal menjaganya dengan baik. Kunon berterima kasih atas bantuannya. Tapi berpikir kalau mereka bakal kena masalah sama pengagum Milika yang cemburu. Milika ragu-ragu dan bertingkah seolah itu nggak bakal jadi masalah. Jadi Kunon bertanya apa dia nggak populer di sekolah. Milika cepat-cepat menggeleng dengan bangga mengakui kalau ada 5 cowok yang menyatakan ketertarikan padanya. Kunon menghela napas, sadar kalau dia perlu mempersiapkan diri menghadapi beberapa remaja yang cemburu. Nanti dia berpakaian dengan seragamnya. Untuk pergi ke sekolah, saat Kunon keluar rumah buat naik keretanya, Iko mulai memuji-muji penampilannya yang gagah. Kunon bercanda sama Iko soal ketampanannya sebelum masuk ke dalam kereta. Sebelum mereka berangkat, dia menggunakan mantra airnya untuk melapisi ban kereta dengan gel bantalan. Akhirnya, Kunon pamit pada keluarganya dan berangkat ke kota. Saat mereka naik kereta, Iksio menyadari kalau bannya berjalan sangat mulus di jalanan kasar. Kunon menjelaskan kalau dia merancang mantra itu buat perjalanan yang mulus, karena mereka bisa sakit pinggang gara-gara guncangan di jalan. Merasa bangga dengan kemampuannya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa dapat kerjaan di masa depan sebagai tukang servis sihir. Iksio lalu bertanya apakah dia merasa gugup soal sekolah. Kunon menggeleng, bilang kalau dia sudah tumbuh jauh lebih kuat sekarang. Dia berterima kasih pada Iksio untuk semua bantuan selama ini, dan minta maaf karena sudah membebaninya dengan kondisinya. Kunon juga bilang ke Iksio buat berhenti khawatir soal waktu dia terluka di bawah pengawasannya dulu. Sementara Iksio kaget, Kunon bilang padanya kalau dia sekarang bertekad untuk terus maju, nggak peduli rintangan apapun yang menghalangi jalannya. Iksio tersenyum, Senang karena adiknya sudah berubah dari dirinya yang dulu depresi. Tiba-tiba, Kunon mulai ngomong makin jauh. Bilang kalau dia bahkan bakal hidup lebih lama dari sisa dunia, cuma buat menikmati hidupnya dengan benar sampai akhir. Iksio bertanya-tanya, apakah si pelayan adalah dalang di balik perubahan tiba-tiba kepribadian adiknya. Saat mereka makin dekat ke sekolah, Iksio jadi kaget, karena Kunon bisa mendeteksi semua orang di dekat situ. Segera, mereka sampai di luar gedung sekolah di mana Kunon keluar dari kereta. Milika buru-buru datang menyambut tunangannya, yang mulai ngoceh soal betapa cantiknya dia. Milika tersenyum dan membalas candaannya, meninggalkan Iksio yang benar-benar bingung. Milika lalu berbalik buat menuntun Kunon masuk, tapi dia tetap berdiri di tempatnya, sementara Milika merasa bingung. Kunon memperhatikan semua suara yang dia dengar dari dalam gedung. Walaupun dia merasa sedikit tertekan menghadapi begitu banyak orang kali ini, dia merasa percaya diri kalau dia bisa menanganinya begitu mentalnya siap. Kunon mengulurkan tangannya ke Milika. Dia minta Milika mengawalnya, layaknya gadis yang lemah lembut. Jadi, Milika tersenyum dan setuju. Sementara itu, di bagian lain sekolah, guru khusus Kunon bernama Kes bertanya-tanya kenapa murid barunya belum datang. Tahu kalau Kunon adalah anak seorang Marquess. Dia mulai mempertanyakan apakah guru yang minim pengalaman seperti dirinya benar-benar mampu mengajarinya. Kas lalu mendengar beberapa cewek di sekitarnya heboh ngomongin murid baru yang ganteng. Sementara dia menonton dengan kaget, Kunon berjalan pergi dengan tunangannya. Kas cepat-cepat sadar kembali dan mengejar, lalu memperkenalkan diri sebagai guru barunya. Kunon membalas salamnya seperti seorang gadis, menjelaskan kalau dia lagi memerankan bagian sebagai wanita yang lemah lembut. Ini benar-benar bikin Kes bengong. Tapi bel sekolah berbunyi dan memecahkan situasi canggung itu. Lalu Milika dan Iksio meninggalkan Kunon dengan gurunya dan pergi ke kelas mereka. Setelah mereka berdua pergi, Kes berpikir kalau dia bakal kewalahan mengurus murid aneh ini. Beberapa murid mengawasi Kunon dari jendela. Salah satu dari mereka menunjukkan kalau Kunon diberkati dengan luka pahlawan. Jadi sang pangeran menjadi marah. Melihat kemarahannya, sisa antek-antek Pangeran Lyle buru-buru menutupi pujian mereka dengan hinaan palsu. Lalu pangeran berbalik dan menyuruh kelompoknya untuk mengikutinya. Sementara itu, Kes bersiap untuk mengambil ujian kenaikan tingkat Kunon di ruang pribadi. Dia tanya Kunon apakah dia tahu garis besarnya, jadi dia mengangguk. Kes menjelaskan, walau ujian biasanya diambil dengan jeda waktu yang lama, Kunon bakal boleh mencoba ujiannya. Dalam periode yang lebih singkat, Kunon merasa bingung, jadi Kes mengungkapkan kalau ayahnya bernegosiasi dengan raja buat dapat pengecualian khusus untuk putranya. Kunon lalu menunjukkan kalau ayahnya sebenarnya teman dekat raja, tapi dia nggak bisa menahan rasa bersalah karena ayahnya harus mengandalkan nepotisme demi dirinya. Kunon minta maaf ke Kes karena menekan pihak sekolah demi dirinya, tapi Kes pura-pura mengabaikannya. Namun dia terus ngoceh dan mulai mengeluh soal korupsi yang merajalela dalam masyarakat bangsawan. Kes diam-diam menyerahkan kertas ujian ke Kunon, mencoba mengalihkan fokusnya ke tempat lain.
Kunon mengabaikannya dan terus menghina ayahnya yang korup. Jadi Cass akhirnya memohon padanya untuk berhenti melibatkannya dengan politik kalangan atas. Beberapa saat kemudian, dia mengombol kertas ujian Kunon dan duduk sendirian buat menilainya. Karena Kunon terus nyerocoh soal keluarga bangsawan, Cass Berharap jawaban tesnya bakat hancur. Tapi saat dia benar-benar memeriksa jawabannya, dia kaget melihat kalau Kunon menjawab semuanya dengan benar. Di tempat lain, Kunon menuju kafetaria buat makan siang bareng Milika. Tiba-tiba Pangeran Lyle dan kelompoknya menghentikan mereka. Lyle memanggil adiknya, bikin Milika dengan gugup merapikan bajunya. Kunon bertanya-tanya siapa yang menghentikan Milika dan melangkah maju buat menghadapi Lyle. Di belakang mereka, Ixio. Berjalan mendekat, kaget melihat anggota keluarga kerajaan mengganggu adiknya. Sementara itu, Lyle menghina Kunon karena bertunangan dengan adiknya meski punya disabilitas. Walaupun Milika merasa kesal, dia merasa nggak berdaya buat melawan kakak laki-lakinya. Kunon merasakan ketidaknyamanan Milika, jadi dia bersiap buat menghukum Lyle. Sebelum dia bisa bergerak, Ixio masuk buat menengahi situasi. Sayangnya, Lyle jadi marah dan memerintahkan dia buat minggir. Sementara Ixio merasa terpojok, Kunon diam-diam menggunakan sihir airnya buat mengumpulkan air dari sekelilingnya. Dia lalu mengarahkan semua air itu ke celana Lyle, bikin kelihatan seolah-olah dia ngompol. Kunon lalu dengan polos menunjuk kalau pangeran punya noda basah di celananya. Yang bikin semua orang kaget. Lyle jadi malu dan mengklaim kalau dia nggak melakukannya. Tapi dia cepat-cepat meninggalkan area itu buat membersihkan diri. Setelah dia pergi, Ixio langsung sadar kalau Kunon baru saja ngerjain sang pangeran. Dia tanya adiknya apa dia yang ngerjain Lyle, tapi Kunon bertingkah seolah dia nggak tahu apa-apa. Ixio lalu duduk bareng Kunon dan Milika buat makan siang setelah mereka semua dapat makanan. Kunon tanya Milika siapa Lyle itu. Dia menjelaskan kalau Lyle itu kakak laki-lakinya. Jadi Kunon merasa sedih karena Lyle terlalu jahat padanya. Kunon berterima kasih pada Ixio karena selalu jadi saudara yang baik buat dia. Sementara itu, Ixio merasa ketakutan setengah mati, karena Kunon baru saja mempermalukan pangeran kerajaan di depan umum. Milika bilang padanya buat berhenti mengkhawatirkannya. Tapi Ixio tahu, dia bakal segera kena masalah di tempat lain. Lyle dengan marah menghentak-hentakan kakinya pergi. Murka banget soal rasa malu yang baru saja dia alami. Pas pulang ke rumah, Kunon sama sekali nggak nyangka bakal ada perubahan besar di hidupnya. Ayahnya juga kaget, nggak kepikiran kalau orang-orang itu bakal ngatur pertemuan secepat ini. Selain itu, dia tahu topik soal instruktur sihir bakal dibahas juga. Kunon sih ngerasa kekuatan orang itu keren banget. Tapi ayahnya ngejelasin kalau situasinya nggak sesederhana itu. Katanya, semua tanda nunjukin kalau penyihir istana itu tertarik secara pribadi sama Kunon. Karena penasaran, sang ayah nanya sihir macam apa yang baru dipelajari anaknya akhir-akhir ini. Kunon langsung pamer sihir originalnya, bikin bentuk kucing dengan detail yang luar biasa. Ayahnya kelihatan kagum banget sama kontrol sihir yang ditunjukin anaknya. Meski begitu, Kunon bilang gerakannya masih agak kaku, dan di masa depan dia pengen bisa niru sampai ke suara meongnya. Sadar kalau ayahnya suka binatang, Kunon nanya kenapa mereka nggak pelihara satu di rumah. Pria itu langsung nolak, alasannya bakal ganggu rutinitas keluarga dan bikin kerjaan jadi makin ribet. Tapi Kunon nggak puas sama alasan itu. Dia ngingetin kalau dengan kekayaan keluarga Marquis Curion, harusnya gampang banget buat ngumpulin kucing-kucing lucu dari berbagai belahan dunia. Ayahnya jelasin kalau keputusan nggak miara kucing itu udah bulat, karena takut kucing-kucing itu bakal nyerimpet di kaki dan bikin kecelakaan. Kunon terima penjelasannya, tapi ayahnya buru-buru ngingetin kalau Tina suka banget sama anjing. Kunon setuju dan sadar kalau ayahnya selalu mikirin seluruh keluarga. Meski gitu, Kunon usul gimana kalau kucingnya dipelihara di luar rumah aja. Dia bilang Iko pernah cerita kalau melihara kucing di luar ruangan itu simbol status di kalangan bangsawan. Ditambah lagi, Putri Milika sendiri bilang itu tanda gengsi yang tinggi. Dengar itu, ayahnya langsung tertarik sama ide miara kucing di luar kediaman. Nggak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di istana kerajaan. Di momen itu, kita dikenalin sama Leisha. Sang ayah berterima kasih banget atas sambutan yang ramah, sementara Kunon juga angkat bicara dengan sopan santun khasnya. Ayahnya nyeletuk, berharap Kunon bisa ngomong semanis itu kayak pas lagi sama putri kedua, sambil ngingetin kalau Leisha itu calon kakak iparnya. Wanita muda itu bilang dia udah dengar banyak pujian soal Kunon dari Milika. Pas merhatiin lebih dekat, Leisha sadar Kunon lagi gendong kucing, tapi ternyata itu cuma terbuat dari air. Ayahnya jadi agak kecewa pas tahu itu bukan hewan peliharaan beneran. Leisha lalu mutusin buat bawa Kunon langsung ke aula menara hitam. Sementara ayahnya pergi nemuin raja sebelum mereka pisah. Sang ayah sempat nanya gimana rencana Kunon buat pulang nanti. Bocah itu jawab kalau dia bisa pulang sendiri, soalnya dia masih perlu nemuin sang putri. Ayahnya maksa mau panggilin kereta, tapi Kunon yang lebih cerdik milih buat pergi ke restoran, tempat yang biasa didatengin orang tuanya. Menara hitam lokasinya ada di sisi lain kastil. Pas masuk, Leisha nanya, apa Kunon bisa jalan tanpa kesulitan? Dia jawab bisa,
Sadar kalau Kunon lagi gugup, Lesya bilang dia boleh ngomong apa aja yang dia mau. Kunon langsung nanya soal esensi seorang penyihir, cuma ngebahas topik-topik yang berkaitan sama sihir tingkat lanjut. Lesya ngaku nggak bisa jawab karena dia masih pemula. Jadi dia mutusin buat ganti topik dan jelasin cara kerja keluarga kerajaan. Dia jelasin kalau keluarga kerajaan Huglia saat ini terdiri dari 7 pangeran dan 10 putri. Di banyak negara, penerus tahta biasanya otomatis jatuh ke pangeran pertama. Tapi di Huglia ada sistem meritokrasi yang kuat, di mana prestasi bisa ngubah urutan pewarisan tahta. Kunon komentar kalau itu kedengaran ribet banget. Lesya setuju dan ngungkapin kalau dia punya mimpi jadi penyihir hebat, makanya dia lepasin hak atas tahta. Sambil jalan, Kunon ngerasain konsentrasi sihir yang gede banget, terutama dari salah satu menara. Lesya jelasin kalau Milika khawatir banget soal perebutan tahta itu. Tiba-tiba, dia kaget lihat Kunon make sihir dengan cara yang nyeremin. Kunon bikin es di bawah kakinya dan mulai meluncur di lantai, kayak lagi main skating. Kunon nanya, apa Lesya mau nyobain juga? Lesya setuju, tapi minta Kunon tunggu sebentar. Dia nasihatin Kunon biar nggak bertindak gegabah, jangan terlibat faksi manapun, dan jangan tanda tangan atau ambil tanggung jawab soal dokumen penting apapun. Terus dia minta Kunon buat bikin dia meluncur secepat mungkin. Mereka berdua pun mulai bergerak cepat nyusurin lorong-lorong. Dua penjaga coba nyegat mereka, tapi ketinggalan gara-gara mereka ngebut banget. Terus Dario muncul dan nanya ada apaan. Dia lihat Kunon sama Lesya lewakin beberapa bagian kastil sampai akhirnya berhasil nangkap mereka. Setelah diberhentiin, keduanya minta maaf. Adegan pindah ke ayahnya Kunon yang nanya apa yang terjadi. Ada orang jawab kalau seorang penyihir bikin onar di kastil, tapi udah berhasil ditangkap. Ayahnya sadar, itu pasti anaknya, dan langsung cemas. Selanjutnya, kita lihat Kunon lagi ngobrol sama Rondemon, penyihir resmi istana. Kunon ngenalin diri dan langsung ngerasain kekuatan orang itu yang luar biasa. Dia pikir sihir Lesya udah keren, tapi dia sadar kalau sang direktur ada di level yang beda jauh. Rondemon komentar kalau dia dengar Kunon punya crest air. Bocah itu membenarkan dan nunjukin kalau tandanya ada di lengannya. Si penyihir nanya apa crestnya punya 2 bintang, dan Kunon ngaku nggak terlalu paham soal itu. Rondemon lalu jelasin kalau ada 7 atribut sihir, api, air, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan arkin. Masing-masing punya 5 tingkatan. Kunon nanya apa 2 bintang itu level paling dasar, dan pria itu mengiyakan. Lesya nambahin kalau dia juga cuma punya 2 bintang di atribut angin. Kunon nanya apa Rondemon beda, soalnya dia ngerasain konsentrasi kekuatan yang jauh lebih besar. Dia nebak mungkin bintang 3, tapi sang penyihir ngungkapin kalau dia punya 4 bintang. Rondemon nanya apa itu bikin kaget, tapi Kunon bilang enggak. Soalnya ini pertama kalinya dia dengar soal level crash. Sang direktur bilang cepat atau lambat dia bakal ngerti. Kunon nanya apa level itu ngaruh banget ke sihir yang dipakai. Rondemon jawab, enggak juga. Karena yang paling penting itu total jumlah kekuatan sihir, dan utamanya, apa yang dipelajari orang itu dari titik tersebut ke depannya. Dia nyudahin topik itu dengan bilang sekarang waktunya seneng-seneng. Mereka pergi keluar, tempat banyak murid lagi kumpul. Sang direktur penasaran sama kemampuan Kunon. Lesya komentar kalau dia udah ngetes Kunon dan bilang kekuatannya itu ngeri banget. Orang-orang di sekitar ngenalin Kunon sebagai bocah dengan luka pahlawan, dan semua pada ngomongin kalau dia bahkan bikin kesatria Dario kewalahan. Rasa penasaran soal sihirnya makin jadi. Direktur lalu minta satu murid maju buat pakai kekuatannya. Lihat sihir orisinal itu beraksi, Kunon terkesan dan nanya apa mungkin buat nyuri sihir itu. Dia ingat gurunya pernah ngajarin kalau dia bisa pakai mantra yang lagi dimanipulasi orang lain. Meski mikir ini mustahil, dia nyoba, tapi sadar murid itu bisa nahan dengan cukup baik. Walaupun gitu, semua orang syok lihat Kunon berhasil nyuri 2 mantra. Direktur minta murid itu ditinggal sama dia, sementara yang lain bercandain situasinya. Lesya nyeletuk kalau murid itu baru aja diputusin pacarnya, tapi si murid jawab kalau itu nggak ada hubungannya sama obrolan ini. Direktur sadar semua orang tertarik sama Kunon. Bocah itu nanya apa dia lulus tes, tapi pria itu bilang masih mau lakuin beberapa eksperimen lagi. Dia juga mau ngetes sihir Kunon secara langsung. Selanjutnya, Kunon bikin mantra mirip trampolin yang bisa bikin orang lompat-lompat. Direktur terkesan dan semua orang langsung pengen nyoba. Lesya komentar kalau pasti enak banget tidur di atas itu. Kunon bilang dia bisa bikin yang lebih bagus lagi, yang mampu ngeluncurin seseorang jauh lebih tinggi. Direktur minta dia jangan ngelakuin itu, sambil ngancam kalau nekat, dia nggak bakal izinin Kunon pulang hari itu. Tapi dia ngaku kalau udah lama banget nggak ngerasa seseru ini. Kunon jelasin kalau dia ada janji malam ini sama tunangannya. Lesya lalu nanya, apa dia bisa bikin manusia pakai sihirnya? Kunon jawab bisa,
tapi ngaku gerakannya masih belum sempurna. Bocah itu jelasin kalau semuanya tergantung sama sihir yang dipakai buat niru gerakan manusia. Menurut dia, dengan latihan lebih banyak, hal itu pasti mungkin. Karena penasaran, mereka nanya, apa Kunon bisa demoin satu gerakan? Dia mengiyakan, terus bikin boneka itu melayang ke udara. Hasilnya bikin semua orang di situ ketakutan dan cepet banget mancing perhatian Dario. Kunon jadi agak murung, soalnya hari itu dia udah dimarahin 2 kali berturut-turut. Tapi Pak Tua itu bilang gak usah khawatir, katanya mereka bisa lanjut ngobrolin sihir sambil makan. Kunon nanya lagi, apa dia lulus tes? Dan pria itu jawab, iya. Dia bilang dia senang banget dan bakal tanggung jawab buat mikirin semua ini dengan lebih hati-hati. Kunon bahagia banget tahu dia lulus evaluasi sihir. Sang direktur lalu nanya apa dia punya tujuan buat beberapa tahun ke depan. Kunon jawab kalau dia pengen bisa bikin bola mata pakai sihir. Jawaban itu bikin semua orang kagum. Makin negasin kalau dia beda banget dari kebanyakan orang. Abis itu, Kunon nemuin ayahnya yang kelihatan kesel dan mau tahu persis apa aja yang udah dilakuin anaknya. Lesya ngebela dengan bilang kalau semua kejadian tadi bukan salah Kunon. Meski gitu, ayahnya jelasin kalau seorang penyihir harus tanggung jawab penuh atas tindakannya. Dia nggak boleh bertindak tanpa mikir, karena sihir kalau dipakai sembarangan bisa nyelakain orang atau bahkan bikin mati. Kunon setuju, minta maaf, dan bilang dia nyesal atas kejadian itu. Pas mereka pulang, ayahnya terkesan sadar kalau Kunon ada di menara sampai semalam ini, dan nyimpulin kalau anaknya pasti kuat banget. Dia juga sadar kalau semua orang kayaknya suka banget sama bocah itu. Lesya lalu ngingetin Kunon kalau dia perlu nemuin tunangannya buat makan malam. Kunon sadar hari udah malam dan dia harus buru-buru, tapi ingat kalau dia keringetan dan belum mandi. Lesya ngasih ide biar dia bisa nyusul cewek itu. Kunon lalu bikin bola air dan pakai sihir angin buat bikin itu terbang. Kunon mikir ini mungkin bukan ide bagus, karena takut cewek itu punya tunangan, dan kalau lihat ini bisa salah paham. Lesya maksa dia ngelakuin itu cepat-cepat, dan ngingetin kalau dia sama sekali nggak punya tunangan. Mereka berdua akhirnya terbang dengan kecepatan gila, dan mendarat dengan cara yang bahaya banget. Lesya minta maaf, bilang harusnya dia jalan lebih pelan. Kunon komentar kalau biarpun begitu, mereka bisa manfaatin momen ini buat eksperimen lagi sebelum lanjut. Dario muncul di lokasi dan marahin Lesya, ngingetin kalau dia itu anggota keluarga kerajaan dan gak boleh terlibat dalam situasi bahaya kayak gitu.